Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah, dan kita akan menginjak pada pembahasan yang ke-6, al-mas'alatu sadisatu waktu sholati 'alal mayyiti ya wa fadluha wa kaifiyatuha. Persoalan yang ke-6 yaitu, atau permasalahan yang ke-6 yaitu waktu sholat, mensolati mayit dan keutamaannya serta tata caranya ataupun kaifiyahnya. Yang pertama adalah tentang waktunya, ya. Bahasanya waktu sholat jenazah ataupun waktuha itu waktu sholati 'alal mayyit yubda'u ba'da taksilihi wa takfinihi wa tajhizihi in kana hadiran au bulugha khabari wafatihi ya in kana ghaiban ya. Atau di situ dibaca bulughi khabari ya, khabari wafatihi in kana ghaiban. Waktu untuk mensolatkan jenazah itu dimulai setelah dimandikan dan dikafani dan sudah disiapkan, ya, sudah ada persiapan, maksudnya persiapan untuk disolati, ya, sebagaimana dimaklumi persiapan untuk disolati itu bisa dilakukan ima di masjid, wa ima kemudian sudah diletakkan di musola, yaitu tempat di samping kuburan, untuk bisa mensolatkan jenazah. Jadi itu yang dimaksud dengan tajhizi, yaitu sudah ada persiapan. Nah, itu manakala memang jenazahnya itu hadir, yaitu apabila jenazahnya itu hadir, jadi ada di hadapannya. Atau waktu sholat jenazah itu dimulai setelah sampai pengkabaran khabar tentang wafatnya, apabila memang jenazah tersebut dia gaib, artinya tidak ada di hadapannya, ya, maka begitu datang khabar disolati diperbolehkan. Nah, adapun tentang hukum sholat jenazah dalam kondisi gaib jenazahnya, telah berlalu 4 pendapat yang masyhur, ya, di kalangan para ulama, ya, dan pendapat yang paling kuat itu manakala sudah ada yang mensolatkan di negerinya, maka tidak diberlakukan padanya sholat gaib, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tatkala Raja Najasyi dia meninggal, itu dikarenakan memang di sana belum ada yang mensolatkan, gitu. Ya. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah tentang fadluha, yaitu keutamaan dari mensolati jenazah. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, man sahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man sahidaha hatta yudfana falahu qiratani.
Qila wa ma al-qiratani qala mislul jabalainil azimaini. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolati atasnya, baginya satu pahala 1 qirat. Ya. Dan barang siapa menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, baginya dia mendapatkan 2 qirat. Maka ditanyakan, 2 qirat itu seperti apa? Maka Nabi SAW menyebutkan semisal 2 gunung yang besar. Ya. Apa yang disebutkan di sini memang tidak nampak ya secara jelas, secara langsung tentang mensolati gitu, tentang mensolati. Namun hanya disebutkan ya dia menyaksikan jenazah sehingga jenazah tersebut disolati. Dia mendapatkan pahala 1 qirat. Kalau menyaksikan sampai dikubur itu 2 qirat. Ini menunjukkan bahasanya orang yang dia menyaksikan sholat itu dia juga ikut mensolati gitu. Setelah jenazah sudah dimandikan, jenazah sudah dikafani dan disiapkan untuk dikubur. Ya, disiapkan, sudah persiapan untuk sebelum dikubur itu disolati dulu. 6. Ya. Dan itu bisa dilakukan di masjid serta bisa dilakukan pula di musola. Sehingga dari situ bukan berarti seorang dia cuma ke masjid ikut, ke musola, tempat mensolati di samping kuburan ikut, tapi dia nggak mensolati. Bukan seperti itu maknanya. Ya, bukan maknanya seperti itu. Tapi maknanya adalah memang dia ikut mensolati. Ya. Adapun menguburkan dimaklumi gitu. Sudah ada petugas. Namun lebih bagus kalau dia juga ikut menimbun dari tanah yang ada di kuburan tersebut untuk menimbun jenazah tersebut. Ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu kaifiyahnya. Kaifiyatuha yaitu tata cara sholat jenazah. Beliau hafizahumullah ta'ala mengatakan yakumul imamu wal munfaridu inda ra'sir rajul wa wasatil mar'ati li subuti dzalika min fi'lihi alaihi salatu wassalam fi ma rawahu anhu Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kaifiyahnya diterangkan di situ, imam dia berdiri, imam dan orang yang sholat sendiri untuk mensolati jenazah berdiri di bagian kepala jenazah laki-laki. Ya. Sementara untuk jenazah perempuan itu berdiri di bagian pertengahannya. Ya. Dan diterangkan tentang bagian pertengahan itu adalah pada bagian pinggangnya ya, atau pinggulnya. Bagian situ. Wallahu ta'ala alam. Ya. Karena tetapnya perkara tersebut dari perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan di sini ada hadis yang hasan disahihkan oleh Syekh Albani. Ya. Maksudnya dihasankan oleh Al-Imam Tirmidzi dan hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya. Dan telah berlalu pembahasan perkara ini pada pertemuan-pertemuan sebelumnya termasuk dalilnya. Sehingga kita tidak akan mengulangi. Ini datang dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu.
Kemudian summa yukabbiru lil ihram wa yata'awwadu ba'da takbir. Kemudian dia bertakbir dan berta'awud setelah takbir. Jadi tidak ada istiftah di situ. Yang dimaksud dengan takbir di sini adalah takbiratul ihram. Sebagaimana dalam hadis ya, yang dikeluarkan oleh Ad-Darqutni ya. Namun hadisnya itu dengan sanad yang dhaif, tapi ada sahih dari jalan Abu Hurairah, sehingga disebutkan dalam Ahkamul Janais riwayat tersebut ya, di mana datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah alaihi salatu wasallam kana yarfa'u yadaihi alal janazah fi awali takbiratin. Bahasanya Rasul alaihi salatu wasallam beliau mengangkat kedua tangannya pada sholat jenazah pada awal takbir. Nah, artinya di situ ya adalah takbiratul ihram sebagaimana dalam sholat yang lainnya gitu, sambil mengangkat kedua tangannya. Ya. Juga di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Bukhari, setelah Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Majah. Nah, artinya ini riwayat Imam Bukhari dan Ashabus Sunan ya, karena juga Imam Nasai mengeluarkannya. Dari Thalhah bin Abdillah ibni Auf radhiyallahu taala anhu. Sholaitu khalfa ibni Abbas ala janazatin faqara'a bi Fatihatil kitab. Nah, kalau ini sudah pembacaan berkaitan membaca Al-Fatihah gitu. Ya. Nah, kaitannya dengan disebut wa yata'awwadu ba'da takbir ini karena ta'awud di situ adalah untuk awalnya seorang membaca Al-Qur'an. Sehingga hadis tersebut yaitu beliau menyebutkan saya sholat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pada jenazah, dia membaca Al-Fatihah gitu, Fatihatul Kitab. Yes. Dan tentu masalah Fatihatul Kitab juga dia membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu dijelaskan oleh para ulama sirian ya. Secara sir mau malam, mau menyolatnya malam, mau mensolatkannya adalah siang, sama saja. Ya, ta'awud ya. Karena keumuman firman Allah wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian itu kamu itu membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terajam. Setelah itu tsumma yusammi, setelah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada isyarat ya, tasmiyah itu yang dimaksud di sini basmalah. Tsumma yaqra'u al-Fatihah siron. Kemudian dia membaca Al-Fatihah siron. Di sini dibedakan antara tasmiyah dengan membaca Al-Fatihah karena kebanyakan dari penulis di sini berpandangan kalau Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah itu ayat yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Walau kana dzalika bilail, sekalipun itu di waktu malam. Bacanya itu yaqra'u siron, dia membaca secara sir, lembut. Kemudian summa yukabbiru wa yusalli ala nabi kama yusalli ala tasyahud. Kemudian bertakbir yang kedua. Dan tentang mengangkat tangan itu ada asar ya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Walaupun kalau Ibnu Abbas itu beliau tidak melaksanakannya, karena dalam riwayat yang tadi telah disinggung yaitu la ya'udu, beliau tidak mengulanginya, artinya mengangkat tangannya, hanya bertakbir saja ya. Naam. Kemudian setelah takbir yang kedua itu bersolawat kepada Nabi sebagaimana seorang yang sholat itu dia bersolawat di dalam tasyahud.
Artinya sholawat Ibrahimiyah gitu loh. Kemudian summa yukabbiru wayat ulil mayit bidu'ai al-waridi anin nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian bertakbir untuk yang ketiga kali. Ya, setelah itu berdoa untuk mayit dengan doa yang warid dari Nabi. Sebagian daripada doa yang diajarkan Nabi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adalah Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minad dunubi wal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minat danas. Dalam sebagian riwayat kama naqaita thawbal abyadu minat danas wa atilhu daron khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannata wa idhu min adzabil qabr au adzabin nar. Sebagian riwayat adzabin nar ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang masalah sholawat dan doa tersebut, ya, bahkan sampai pada dari awal itu ada riwayat ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Baihaqi, juga disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dan Al-Hafidh telah mensahihkan. Ini hadis dari Umamah, Nabi Umamah, ana rajulan min ashabi Nabi alaihi salatu wasalam akhbarahu anna sunnah fi sholati alal janazah an yukabbiral imamu thumma yaqra'a bi fatihatil kitabi ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi thumma yusalli ala nabi wa yukhlisu du'a lil janazah fi takbiratis thalath la yaqra'u fi syai'in minhunna thumma yusallim sirran fi nafsihi. Pada hadis Abi Umamah bahasanya ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi, dia mengkabarkan bahasanya termasuk dari sunnah mensolati jenazah, imam dia bertakbir kemudian baca Al-Fatihah, baca Fatihatul Kitab setelah takbir yang pertama itu dia baca sirran fi nafsihi, dia baca lembut untuk dirinya sendiri. Kemudian summa yusalli ala nabi, kemudian dia bersolat kepada Nabi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga summa yukhlisu doa, kemudian yang ketiga itu mengikhlaskan doa lil janazah fi takbiratis salas, pada takbir yang tiga. Maksudnya di situ adalah apa? Dari tiga rangkaian, dari yang ketiga yang dimaksud. Ya. Dan dia tidak membaca sedikit pun dari apa yang terakhir, dan dia salam secara lembut ya untuk dirinya. Artinya di situ takbir yang pertama ya, dari riwayat ini nampak takbir yang pertama itu takbiratul ihram baca Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua itu membaca sholawat. Takbir yang ketiga itu kemudian mendoakan. Dan kemudian pada bagian takbir yang keempat itu tidak membaca. Ya. Kemudian dia mengucapkan salam secara lembut, ya. Namun manakala kemudian di bagian takbir yang keempat itu mendoakan dengan doa yang pendek, itu diperbolehkan gitu. Diperbolehkan, sebagaimana yang demikian itu warid ya. Di pembahasan di kalangan para ulama masalah tersebut. Kita balik lagi doa, artinya pada takbir yang ketiga itu berdoa ya, sebagaimana di dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Hakim
dan Imam Hakim mensahihkan hadis ini, disepakati oleh Imam Dhahabi. Ya, 6. Yaitu doa, wahai Allah ampunilah ya, orang-orang yang masih hidup di tengah kami, orang-orang yang mati di tengah kami, ampunilah orang yang hadir di tengah kami, orang-orang yang tidak hadir di tengah kami, ampunilah anak-anak kecil yang ada di tengah kami, orang-orang dewasa yang ada di tengah kami, ampunilah lelaki yang ada di tengah kami, para perempuannya, ya. Wahai Allah, orang-orang yang Engkau telah menghidupkannya dari kalangan kami, maka hidupkanlah dia di atas keislaman. Dan orang-orang yang Engkau wafatkan dari kalangan kami, maka wafatkanlah di atas keimanan. Nah, ini menunjukkan doa ini, ya, doa ini cakupannya ada umum, kemudian sampai mengarah kepada yang khusus, yaitu kaitannya dengan yang diwafatkan. Baru setelah itu dirangkaikan dengan doa yang lain. Itu doa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yaitu doa Allah maghfir lahu, wahai Allah ampunilah dia, yaitu mayit. Ya. Nah, kadang kalau perempuan jadi Allah maghfir laha gitu. Tapi kalau dia membaca Allah maghfir lahu tidak ada masalah, karena mayit itu bisa berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga dhamir hak di situ kembalinya kepada mayit dan bukan kepada mu'anas atau mudakarnya dari mayit tersebut. Artinya dari jenis kelamin mayit tersebut. Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, berilah maaf dia, ya, berilah kesehatan kepadanya dan berilah kemaafan untuknya, dan muliakanlah tempat kembalinya dan luaskanlah tempatnya tempatnya dia, ya, di akhirat. Waksilhu, dan cucilah dia dengan air, dengan salju, dengan air yang dingin, ya, dan bersihkanlah dia dari dosa dan kesalahan sebagaimana pakaian yang putih itu dibersihkan dari, ya, disucikan, ya, dari kotoran. Atau di dalam riwayat ini sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Dan gantikanlah untuk dia kampung yang lebih baik daripada kampungnya dia di dunia ini. Dan gantikanlah untuk dia keluarga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia ini. Dan gantikanlah untuk dia itu pasangan hidup yang lebih baik daripada pasangannya di dunia. Dan masukkanlah dia ke dalam surga, dan lindungilah dia dari azab kubur ataupun azab neraka. Ya, sehingga ini doa lebih panjang dibandingkan nanti kalau doa di takbir yang keempat, ya, tapi yang 4. Walaupun misalnya tidak berdoa pada takbir yang keempat pun tidak ada masalah. Wa in kanal mayyitu saghiran qala Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajran. Andaikan kemudian mayitnya itu adalah anak masih kecil, ini dalam riwayat yang keluarkan Abdul Razak dalam musonaf beliau, itu ada doa, wahai Allah Subhanahu wa taala jadikanlah dia itu pahala yang dicepatkan, salafan, artinya pahala yang mendahului gitu, untuk kedua orang tuanya. Dan dijadikan anak yang meninggal itu faraton, pahala simpanan, di mana anak-anak itu kelak akan bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, akan berada di sekitarnya. Wajron, ya, dan berikanlah, ya, jadikanlah itu pahala bagi orang tuanya. 6. Kemudian sumayuka biru wayakifu ba'daha qalilan. Kemudian bertakbir untuk yang keempat, ya. Kalau menurut Ibnu Umar berarti ngangkat tangan lagi, kalau menurut Ibnu Abbas tidak mengulangi. Dan berdiri setelah takbir yang keempat itu sebentar, ya, sebentar banget, qalilan, sedikit saya, artinya waktunya pendek banget. Wa inda abima tayassara fahasanun. Kalau kemudian dia berdoa dengan sesuatu yang mudah itu bagus gitu. Ka'an yakula, seperti seorang dia berdoa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu.
Ya, dikeluarkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta serta Abdur Razak dalam Musannaf beliau. Ya. Naam, itu dengan doa apa? Wahai Allah, jangan Engkau haramkan untuk kami pahalanya, dan jangan Engkau fitnah, ya, jangan sampai Engkau fitnah kami sepeninggalnya dia. Dalam riwayat yang lain itu wala tudillana ba'dahu, dan jangan Engkau sesatkan kami sepeninggal dia. Ya, artinya pendek banget. Allahumma la tahrimna, ya, la tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu aw wala tudillana ba'dahu. Pendek. Tsumma yusallimu taslimatan wahidatan an yamini. Kemudian dia mengucapkan salam, ya, ke arah kanan. Ya, satu kali saja. Ya. Ya, itu cukup. Kemudian mengucapkan, ya, salamnya itu satu kali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini didasarkan tentang masalah salam ini. Ada riwayat yang datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, salasu kholalin. Ya. Salasu kholalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna tarakahunna nasu. Ihdahunna at-taslim alal janazah, ya, alal janazah mislu taslim fi sholati. Ini dikeluarkan Al-Baihaqi, dihasankan oleh Al-Albani. Ya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan 3 perkara yang mana Rasul alaihi salatu wasallam biasa melaksanakannya, namun manusia banyak meninggalkannya. Ya, salah satu dari 3 perkara itu adalah salam untuk jenazah, maksudnya sholat, ya. Yang mana sholat untuk salam pada sholat jenazah itu semisal dari salam dalam sholat. Dan dari situ nampak bahasanya salamnya itu seperti salam sholat, berarti 2 kali gitu kan. Tapi hadis itu nggak secara sharih gitu. Apakah yang dimaksud mirip itu adalah tentang pengucapannya seperti menengok kemudian assalamualaikum warahmatullah, atau sebenarnya dia adalah memang seperti sholat, artinya ke kanan dan ke kiri. Ya. Ini yang pertama. Ya. Namun kalau kita lihat dari riwayat yang lain yang dikeluarkan Al-Hakim dan dihasankan oleh Al-Albani dari Abu Hurairah, anna Rasul alaihi salatu wassalam shalla ala janazatin fakabaru alaiha arba'an wa sallama taslimatan wahidatan. Bahasanya Rasul alaihi salatu wassalam salat jenazah, beliau bertakbir 4 kali. Kemudian beliau bersalam dengan 1 kali salam. Kalau ini jelas artinya 1 kali gitu. Ya, namun manakala kemudian 2 kali, itu pun tidak ada masalah, ya. Ya, tidak ada masalah. Makanya diterangkan di dalam kitab ini wa in salama taslimata ini fala ba'sa bih. Ya. Apabila dia bersalam dengan 2 kali salam maka tidak mengapa. Ya. Artinya didasarkan pada hadis yang dikeluarkan al-Imam oleh al-Imam Hakim serta al-Imam Baihaqi. Tapi kalau didasarkan kepada asar Ibnu Mas'ud, maka di situ ada celah untuk diucapkan salam pada 2 kali. Sehingga di sini digabungkan tsumma yusallimu taslimatan wahidatan an yaminihi wa in salama taslimataini fala ba'sa bih. Kemudian dia salam 1 kali salam ke arah kanan, dan apabila salam 2 kali salam tidak mengapa. Kemudian beliau menyebutkan, kita lanjutkan, wa man fatahu, ya, ba'du sholati dakhala ma'al imam wa idza salama qadama fatahu ala sifatihi.
apabila kemudian ada orang itu, barang siapa yang dia sebagian sholat itu terlewat darinya, maka dia masuk bersama imam. Kalau imam sudah salam, dia menunaikan apa yang terlewat dari sholatnya tersebut sesuai dengan sifat sholat jenazah. Namun waman fatathu as-sholatu qabla dafni falahu an yusalliya alal qabri. Dan barang siapa terlewat dari sholat, tidak sempat sholat, maksudnya sebelum dikuburkan, artinya dia mendapati hanya setelah dikubur, maka dia sholat itu di atas kuburan. Ya. Li fi'lihi alaihi salatu wassalam dalika fi qisatil mar'ati allati kanat taqamul masjidah. Dikarenakan didasarkan pada tindakan Nabi alaihi salatu wassalam yang mana beliau itu mensolatkan beliau itu salatu wassalam, yaitu mensolatkan jenazah pada kisah seorang wanita yang dia biasa menyapu di masjid. Ini dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ini maklum. Karena telah berlalu pada pertemuan sebelumnya, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, kenapa kok kemudian tidak dikabarkan kepada beliau alaihi salatu wasallam? Nandulani ala qabriha. Tunjukkan kepadaku kuburannya di mana. Maka kemudian ditunjukkan Nabi alaihi salatu wasallam bersolat di sana. Wahakada. Kemudian wa yusalla 'alal ghaibi anil baladi indal ilmi biwafatihi walau bi syahrin au aksar. Dan disolati untuk yang gaib dari negeri, untuk orang ataupun jenazah yang meninggal di satu negeri pada saat sudah diketahui wafatnya, dalam belum ada yang mensolatkan ya. Itu kalau kita ambil pada pendapat yang paling kuat. Sekalipun itu sudah berlalu 1 bulan atau lebih. Ya. Kemudian wa yusalla ala saqat ya. Kemudian disolati untuk janin yang keguguran. Itatamalahu arba'atu asyhurin fa aksar. Apabila sudah sempurna 4 bulan atau lebih. Karena 4 bulan itu sudah yufahu fihi aruh. Sudah ditiupkan oleh malaikat itu padanya roh. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Tsumma yursalu alaihil malak fa yanfukhu fihi ruha." Ya. Kemudian diutus kepada janin tersebut satu malaikat, kemudian malaikat akan meniupkan roh itu di dalam janin tersebut, kemudian menjadi hidup. Dan kalau sudah menjadi hidup, maka berlaku kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu dia akan merasakan kematian. Artinya hidupnya jiwa tatkala ada di dalam jadah menjadi hidup gitu loh. Nah kemudian dia tatkala berpisah, rohnya berpisah atau nafasnya dia berpisah, karena roh dan nafas itu kadang dalam bahasa satu. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia diperlakukan sebagaimana mayit. Ya. Namun wa in kana aqalla min dzalik fala yusalla alaih. Kalau kemudian kegugurannya itu di bawah 4 bulan, ya belum ditiupkan roh, maka tidak disolati atasnya. Ya, tidak disolati atasnya. Wahakada. Ya, dan dia yang keluar itu terhukumi sebagai istihadah. Kalau kurang dari 4 bulan, artinya janinnya juga terhitungi dia sebagai bagian tubuh yang lepas, misalnya kayak tangan terpotong, itu kubur seperti itu tanpa kemudian melalui prosesi yang dimaklumi, dimandikan dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian dibungkus kain, ya tidak ada masalah gitu, dan dikuburkan. Namun tidak berlaku padanya itu sebagaimana orang yang hidup. Ya. Namun di situ perlu diketahui ya. Tentang darahnya, itu kalau lebih dari 80 hari, 81 hari ke atas, itu sudah teranggap darah nifas. Ya. Jadi perlu dibedakan bahasan tentang masalah darahnya dengan yang kedua, yaitu janinnya gitu loh. Kalau lebih dari 44 bulan itu sudah berlaku hukum jenazah. Ya. Tapi kalau masalah darahnya itu kapan sudah lebih daripada hari ke-81 atau 81 lebih.
ini sudah terhukumi sebagai darah nifas. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa disampaikan ya. Besok kita lanjutkan ya, pembahasan dari kitab Fikih Muyassar ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.